Bapak perhatikan di ayat yang ke-19. Ya. Dia menyebut siapa lagi? Tadinya orang Yahudi. Kemudian mulai naik level lebih tinggi lagi. Ayat 19 dia bilang siapa Yesus itu? Ya, ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, sudah mulai ada peningkatan. Dari orang Yahudi yang biasa ya, levelnya lebih tinggi dari Samaria. Tapi nabi. Nabi berarti penyambung lidah Tuhan. Menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus itu? Maka lewat percakapan yang semakin meningkat. Pertama mau dia seorang Yahudi, kemudian nabi. Nah, percakapan semakin meningkat, semakin dalam, ya, semakin berisi, semakin berbobot. Nah, apa yang dia pahami tentang orang yang ada di depannya? Ayat 25. Ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, dan dia sudah mulai memikirkan, ini di depannya itu Mesias. Yang perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, berarti dia sudah, ya paling tidak dia memahami nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Kemudian percakapan lebih dalam lagi, nah apa yang disebutkan? Dia akhirnya mengambil keputusan, percaya dan menerima Yesus. Ini respon, ya. Ada respon dari perempuan Samaria, ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, sebenarnya dia yakin bahwa dialah itu Kristus yang memberikan air kehidupan. Tapi ketika dia sampaikan pada teman-temannya, ini membuat apa ya? Ya supaya teman-temannya itu istilah sekarang itu kepo ya. Tanya-tanya, benar nggak ini? Ya, supaya dia ada respon, ada tanggapan. Dan memang betul, ketika dia ambil keputusan, meresponi, dan dia percaya kepada orang yang ada di depannya, dan dia meyakini sudah mendapatkan keselamatan itu, maka dia pergi memberitakan pada teman-temannya. Nah, apa dampaknya? Di sini ada respon dari orang banyak. Ya, pasal ayat 31 sampai 38. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetap dia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat yang 39 sampai ayat yang ke-42. Ya.
Ini lebih klimaksnya. Dan banyak orang Samaria, nah ini, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Garis bawahi kata bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya akan perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, percakapan yang menarik antara Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 hal, 4M. Yesus mau mendengar audiens orang lawan bicaranya. Sambil mendengar, dia memperhatikan bahasa tubuh perempuan itu. Yang ketiga, menganalisa apa yang disampaikan oleh perempuan itu. Dan barulah dia menawarkan, ya, menawarkan solusi, dan pada akhirnya kita bisa melihat keputusannya. Yang tadinya dia hanya kenal Yesus sebagai orang Yahudi, tapi meningkat Yesus Nabi, meningkat lagi dialah Mesias, dan terakhir dia sebut dia adalah Juru Selamat dunia. Dan itu sebabnya dia bukan seorang yang egois, yang individualistis. Dia mau menyampaikan ini kepada orang lain juga, supaya keselamatan yang ada pada dia juga dirasakan, dialami oleh orang lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita sebagai anak-anak yang dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dampak wabah COVID-19 ini kepada perekonomian dunia itu sangat dahsyat. Ya. Pada triwulan pertama 2020, resesi telah melanda beberapa daerah, ya, yang diawali dengan beberapa negara, ya, Singapura, Hong Kong, Uni Eropa, Tiongkok, dan banyak negara lainnya. Kemudian PHK dan jumlah pengangguran juga meningkat. Di Jakarta saja sekitar 500.000 pekerja telah kena PHK. Itu di awal-awal ya. Dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini Bappenas, memprediksi pada tahun 2021 itu angka pengangguran bisa menyentuh 12,7 juta orang. Nah, situasi sulit ini juga berimbas kepada orang Kristen di mana saja. Banyak dari kita mengalami pemotongan gaji hingga dirumahkan. Tentu semua ini tidak mudah. Ya, kehilangan pekerjaan tidak saja mengakibatkan krisis spiritual yang berat pada diri seseorang yang merasa tujuan hidupnya itu terenggut, tetapi juga yang merasa terputus dari hubungan yang wajar dengan sesama dan merasa tidak dibutuhkan serta kurang dihargai. Tidak heran, banyak dari kita bertanya-tanya kapan keadaan akan segera membaik. Bagaimana seharusnya kita merespons guncangan ekonomi ini berkaitan dengan COVID-19? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak terlepas dari krisis ekonomi yang melanda dunia ini. Nah, Alkitab mencatat sejumlah krisis yang dialami orang-orang pilihan Allah. Ya, Abraham harus pergi ke Mesir karena bencana kelaparan di tanah Negev. Ishak juga mengalami hal yang sama pada masanya sehingga ia pergi ke Gerar. Anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena ada kelaparan di tanah Kanaan. Narasi-narasi ini menunjukkan bahwa situasi buruk dapat berimbas pula pada kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kita bisa melihat kondisi sekarang ini. Lantas apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan tadi? Ya, di masa-masa sulit, di masa-masa di mana ada begitu banyak orang yang hopeless. Nah, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari perempuan Samaria.
yang telah disentuh oleh Tuhan. Dia memahami, mengerti siapa Yesus itu. Dan akhirnya dia sampaikan ini kepada orang lain juga. Nah, ini tugas kita, teman-teman. Ya, tugas kita di masa pandemi ini bagaimana kita harus menyampaikannya. Tidak seleluasa ketika kita menyampaikan pada masa sebelum pandemi. Kita bisa berkebun, kita bisa pergi ke berbagai tempat keramaian, dan kita bisa menginjil, ngobrol dengan banyak orang di sana. Ya, tapi situasi kondisi sekarang ini tidak bisa kita lakukan seperti itu. Namun teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Ya, kita dapat terhibur dengan menyadari bahwa Allah mempunyai rencananya bagi setiap diri kita. Ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kedaulatan dan kekuasaannya, termasuk guncangan ekonomi yang terjadi. Jadi Allah mengetahui setiap detail kehidupan ini, dari kondisi keuangan hingga jumlah helai rambut kita sekalipun. Nah, walau guncangan ini telah mempengaruhi banyak dari kita, ya saudara kita tahu Allah tidak terlelap dan tidak tertidur. Kebenaran ini memberi kita sukacita dan kekuatan untuk terus mempercayainya. Kita tahu bahwa Dia sanggup menolong kita menghadapi guncangan dan juga menolong orang lain yang dalam pergumulan permasalahan. Maka perlu kita hidup bijaksana. Ya, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tapi orang lain. Perempuan Samaria ini telah disentuh oleh Tuhan. Dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lewat percakapannya. Dan pada akhirnya ia mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan dampaknya ada banyak orang percaya. Itu karena dia aktif memberitakannya kepada orang lain. Ada banyak media yang bisa kita gunakan. Ya, seperti sekarang ini lewat virtual kita bisa kumpulkan orang-orang, ya, kita hiburkan lewat firman Tuhan, kemudian kita bantu apa yang bisa kita bantu. Ya. Bisa juga percakapan lewat call, ya WA, dan lain sebagainya. Ya, hal-hal semacam ini yang bisa kita lakukan. Jadi guncangan ekonomi dunia saat ini memang tidak mudah bagi banyak kita, ya, tetapi Allah berjanji tak akan membiarkan meninggalkan kita. Nah, kalau kita sudah merasakan anugerah keselamatan dan pemeliharaan dari Tuhan, tugas kita adalah mentransfer kepada orang lain yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi kita aktif, ya, melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan berbagai macam media yang bisa kita gunakan untuk menjangkau mereka. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kalau perempuan Samaria ini adalah orang yang tadinya tertolak, terpinggirkan dengan berbagai macam latar belakang yang sudah saya sampaikan kepada saudara, kemudian akhirnya dia membuka hati, kebutuhannya terpenuhi, dia mengambil keputusan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan tidak berhenti sampai di situ. Dia mau bersaksi, karena bersaksi itu merupakan harga mati. Ya, bersaksi ada dua hal. Lewat verbal communication. Kita ngobrol, bincang-bincang kepada orang lain. Yang kedua, lewat sikap hidup kita. Karena ada kalanya orang tidak memerlukan wacana. Orang tidak perlu lagi omongan kita. Karena yang perlu adalah bagaimana sikap hati kita. Itu sebabnya di PLPR, di LKP, bersyukur. Ada 3 aspek yang ditonjolkan. Dan aspek pertama adalah sikap hati. Sikap hati itu 50%. Kemudian 25% itu keterampilan. Dan 20%-nya adalah pengetahuan. Ya. Jadi akhirnya 100%. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini.